NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di siang hari ini. Jumpa dengan Endri Atasiki dan kita akan melihat lagi progres pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, sahabat, tolong bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya sahabat ada dalam kesehatan lahir batin, dimurahkan rezekinya dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, kita akan awali saja untuk video kali ini dari trek lurus sepanjang 700 meter. Dan inilah trek lurus sepanjang 700 meter. Sebagaimana kita ketahui, hari kemarin sudah dilakukan pengaspalan di bagian area pit lane ya, tentunya pengaspalan untuk lapis yang kedua. Nah, ini adalah hasil pengaspalan di hari kemarin hingga mencapai di tikungan yang pertama. Sementara di samping kiri trek lane atau trek yang utama, ini adalah merupakan pengecoran untuk penempatan pit wall nanti ya. Kemudian kita lihat untuk rumputnya juga sudah ditanam jauh-jauh hari sahabat, dan hanya tinggal menunggu untuk pertumbuhan yang lebih subur lagi. Sementara yang ada benderanya ini adalah tiang lampu star yang sudah sempurna terpasang. Kemudian ini adalah hasil pengecoran untuk lapis yang kedua yang nantinya akan dibangun pedok modular yang memuat hingga 40 garasi. Sementara kita akan ke samping kiri dulu di sini sahabat, dan ini adalah sayap kiri tunnel yang pertama. Dan untuk pengecoran bagian lahan parkir sudah hampir sampai di tunnel yang pertama ini. Sementara di sini kita lihat ada penggalian yang nantinya akan dipasang box culvert untuk drainase. Sementara di sini masih tetap terfokus untuk pemadatan dan juga perataan. Kemudian di sini yang ada truk warna hijau masih belum dilakukan penggalian. Dan untuk di area yang nantinya akan dibangun di sini dilakukan terlebih dahulu sahabat untuk penggalian hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter, kemudian dibuang dan diganti dengan urugan pilihan yang berada di luar sirkuit. Kemudian dihamparkan, baru dipadatkan, baru dilakukan pembangunan. Sementara yang ada di samping kanan ini adalah medical center yang sudah dibangun. Kemudian kita akan coba untuk melihat pembangunan race control. Sementara di samping kanan race control di sini adalah bangunan untuk kelistrikan atau gardu listrik mungkin ya bahasanya. Sementara kita lihat untuk race control untuk atapnya, dan untuk atapnya di sini sudah hampir tertutup semua sahabat. Nah, seperti inilah. Dan kita ketahui bahwa dulu sudah dilakukan pemasangan untuk rangka atap, tetapi beda untuk desainnya dan dibongkar kembali sehingga desainnya seperti sekarang ini. Dan kita lihat untuk pemasangan kaca, untuk pemasangan pintu, untuk pemasangan jendela sudah dikerjakan. Bahkan di dalamnya pun sedang dilakukan penyempurnaan pengerjaan, baik itu sistem kelistrikan maupun juga penyekatan ruangan di dalam race control, baik di lantai dasar maupun di lantai yang ke-1. Dan rupanya sangat sibuk sekali di sini para pekerja yang terus mengerjakan di seluruh bagian sirkuit.
baik di area penggalian, kemudian juga pengecoran, race control. Hari ini ada pengaspalan di tikungan yang kedua, tiga, dan keempat, yaitu di pengaspalan long lap penalti untuk lapis yang kedua. Dan seperti inilah sahabat untuk hasil pengecoran, yaitu pengecoran untuk kedua kalinya ya, dan lapis yang kedua. Sementara di sini masih lapis yang pertama, dan terus akan dilakukan pengecoran untuk lapis yang kedua hingga selesai di ujung, tepatnya dekat sayap tunnel yang pertama. Baik, kita akan coba untuk terus ya lanjut. Dan sebagai informasi bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang lintasan 4,31 km, kemudian dilengkapi dengan 17 tikungan dan ada trek lurus sepanjang 700 meter. Dan inilah tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan dari 17 tikungan yang ada. Untuk run off-nya juga sudah dilakukan pengaspalan. Kemudian untuk area gravel sudah rapi, area curb-nya juga sudah dikerjakan, namun belum semuanya selesai. Kemudian untuk rumputnya pun sudah cukup menghijau karena setiap hari dilakukan penyiraman 2 kali sehari ya, pagi dan juga sore hari. Nah, seperti inilah sahabat kondisi saat ini di tikungan yang kedua, ketiga, dan juga keempat, dimana untuk run off-nya juga di sini baru dilakukan pengaspalan lapis yang pertama. Dan seperti yang kita lihat di sebelah kanan di sini ada pengerjaan untuk sistem drainase. Dan drainase ini nantinya tersambung dengan tikungan yang berada di tikungan yang ke-13 dan akan langsung dibuang ke Laguna. Dan kita lihat di sini sahabat, persiapan untuk pengaspalan di sini sudah mulai dipersiapkan, dan pneumatic roller dan juga tandem roller sepertinya sudah bersiap-siap di sini dan sudah dilakukan frame coating. Bahkan di sini ada garis ya untuk batas pengaspalan antara satu finisher dengan finisher yang lain. Dan kita lihat di sini ada truk yang sedang memuat atau membawa alat pengaspalan yaitu finisher. Dan di sebelah kanan inner line di sana sudah berderet, sudah berjajar dump truck yang membawa material aspal panas yang nantinya akan silih berganti mengantri untuk menuangkan aspal panas ke atas finisher, kemudian dihamparkan dan akan diratakan dan dipadatkan baik oleh pneumatic roller maupun tandem roller. Kita lihat di sini banyak sekali sudah mengantri sahabat. Dan untuk pemasangan pagar pembatas di sini sudah dipasang dengan ramnya atau dengan kawatnya karena sudah terlihat hijau. Kemudian untuk di sebelah kiri di sini masih tetap untuk penggalian dan juga pemadatan. Di tikungan yang kelima di sini kita lihat ada dump truck dan juga ada eskavator yang sedang melakukan pengerjaan di tikungan yang kelima ini, tepatnya di atas grepo ya, yang nantinya ini akan menjadi lintasan yang akan menghubungkan antara main track dengan outer line. Dan kita lihat di sebelah kanan track lane sudah dilakukan frame putting ya, dan nantinya juga akan sama dilakukan pengaspalan, bahkan sudah sampai di tikungan ke-7 dan juga di tikungan yang ke-8. Sementara di sini di area greponya kita lihat ada bulldozer yang sedang melakukan perataan, dan perataan ini hingga sampai menyentuh di bibir run off. Jadi ketika grepo sudah di bibir run off, semuanya sudah terlihat lebih cantik ya, jadi lebih rapih kelihatan bentuknya. Sementara di sini di sebelah kanan main track masih dilakukan pemadatan
dan juga penyempurnaan untuk persiapan pengaspalan. Sebelum dilakukan pengaspalan dilakukan prime coating dulu seperti biasa, dan di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-11 di sini bagian kiri dan bagian kanannya di sini ada lintasan yang nantinya akan menghubungkan antara main track dengan outer dan inner line. Difungsikan untuk jalur evakuasi ketika nanti ada rider yang mengalami jatuh atau mengalami crash yang membutuhkan evakuasi, sehingga evakuasi akan lebih cepat ya. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-10 sahabat. Tikungan yang ke-10 di sini adalah tikungan yang sangat dekat dengan bibir pantai. Begitu juga dengan tikungan yang ke-11, dan di sini kita lihat tidak ada pengerjaan di bagian tikungan yang ke-10 di sini, namun kita lihat untuk area gravelnya juga sudah cantik ya, sudah rapih kelihatannya. Dan kita lihat di bagian inner line-nya sahabat, sudah dilakukan pemasangan konkrit barrier, namun belum juga dipasang dengan kawat atau besinya ya. Dan kemungkinan besar nanti akan dipasang setelah dilakukan pengaspalan dan penyempurnaan baik di bagian run off maupun di bagian main track atau di bagian outer dan inner line yang masih belum dilakukan pengaspalan. Karena difokuskan untuk saat ini untuk penyempurnaan track dan juga outer line, inner line, kemudian juga untuk pengaspalan run off. Kemudian nanti akan dibuatkan atau dibangun area curb ya, yang masih kosong terlihat antara run off dengan main track atau track lane. Dan ini pun di tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 sahabat, ada lintasan yang menghubungkan antara main track dengan outer line. Ini pun sama digunakan nantinya untuk jalur evakuasi. Di sebelah kanan concrete barrier di inner line juga sudah dipasang, namun belum dilakukan perangkaian besi dan kawatnya sama. Kemudian kita lihat di sini untuk area gravelnya belum halus seperti di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang pertama, namun masih tetap dilakukan pengerjaan. Dan area curbnya juga di sini masih kosong, belum dilakukan pengerjaan. Kemudian kita akan melihat di bagian inner line tikungan yang ke-13. Kita ketahui ini adalah yang terakhir untuk pengoneksian di bagian inner line. Dan kita lihat juga concrete barrier di sini sudah berderet. Kemudian di sini di sebelah kanannya sudah dipasang dengan pagar pembatasnya, tiangnya sudah dipasang. Kemudian kita lihat di sini ada eskavator dan juga ada alat berat yaitu kren yang sedang melakukan pengerjaan di bagian drainase. Jadi drainase ini cukup besar sekali sahabat, sehingga kita kalau masuk ke gorong-gorong, sering kita menyebutnya dengan gorong-gorong atau dengan bok ya. Ini kalau kita masuk berdiri pun kita masih bisa. Jadi itu sangat tinggi dan sangat gede sekali. Kemudian kita lihat di sini pun ada lintasan yang akan dijadikan jalur evakuasi, dan ini adalah tikungan yang ke-14. Cukup mulus dan warnanya pun cukup hitam. Di sini kita lihat ada curb yang sudah dilakukan pengerjaan. Kemudian di samping kiri di sini, tepatnya di sebelah kanan outer line, masih persiapan untuk pengaspalan pelebaran ya di bagian outer line, yang nantinya sepertinya akan disimpan ban-ban pengaman ya, untuk para rider ketika nanti jatuh, jadi tidak akan menabrak tembok. Jadi nantinya diamankan dengan ban. Kemudian ini tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16, dan untuk area gravelnya sudah mulai rapih ya. Kita lihat juga di sini di sebelah kanan main tracknya masih kosong, masih belum dilakukan pengerjaan, dan nanti juga itu sama akan dilakukan pengaspalan. Kemudian area curbnya juga di sini masih kosong di tikungan yang ke-14 menuju ke-15, dan ini adalah 15, 16, dan di depan adalah tikungan yang ke-17 yaitu tikungan yang terakhir yang langsung terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan disitulah nanti baik starting gate-nya juga kemudian
garis start dan juga garis finish berada di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Baik, terima kasih sahabat, tiba di ujung video. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan dan juga kekeliruan baik di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika ataupun dalam isi narasi dan cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa lagi sahabat di video sore hari nanti ya, untuk capaian hasil pengerjaan dari pagi hari ini hingga sore nanti. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.